Kita lihat saja ucapannya si Novel Ompong ini, teman-teman. Jelas standar ganda yang menggelikan menurut saya. Mereka tidak melihat konteks dan juga logika, tapi melihat siapa orangnya. Itulah mereka, teman-teman. Ya, saya sebenarnya tidak peduli Anies ini mau diberi nama apa kek, gelar apa kek. Hanya saja pendukungnya ini, teman-teman, buat saya ini bual dan sakit perut. Kalau saya boleh memberikan sebuah ibarat, Anies ini dapat hadiah mereka puji. Tapi kalau lawannya yang dapat hadiah, mereka marah dan protes. Entah apa yang salah dengan cara mereka ini berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Jadi begini, teman-teman. Beberapa hari yang lalu ini, Anies Baswedan ini mendapatkan sebuah nama baptis yang diberikan oleh pendeta bernama Robert. Nah, pendeta Robert ini, teman-teman, dia memanggil Anies Baswedan ini dengan sebutan anak kami. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yesus. Kurang lebih pernyataan dari pendeta Robert seperti itu, teman-teman. Tidak ada kehebohan dari tetangga sebelah, teman-teman. Seolah bagi mereka ini adalah sebuah hal yang biasa. Dan inilah lucunya mereka, teman-teman, yang tidak sadar membuat banyak orang muak setengah mati. Nah, menurut Partai Nasdem, teman-teman, hal ini menjadi bukti bahwa Anies Baswedan ini adalah tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan. Pretah. Jadi ada salah satu atau ketua Partai Nasdem DKI Jakarta, teman-teman. Dia menganggap bahwa nama yang diberikan oleh pendeta Robert itu adalah bukan politisasi agama, melainkan bentuk apresiasi dari pemuka agama terhadap Anies. Jadi orang ini menghimbau agar masyarakat tidak perlu terhasut dengan isu yang menyebutkan bahwa Anies mempolitisasi agama. Orang ini juga, teman-teman, dia menilai bahwa isu yang berkembang itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Nah, dari pernyataannya ini, teman-teman, kita mencoba untuk balik memberikan pertanyaan kepadanya. Bagaimana kalau misalnya lawan Anies yang diberikan nama baptis seperti itu? Ya, misalnya kita katakanlah Bapak Jokowi lah. Dan saya yakin, teman-teman, ini akan berkembang menjadi isu liar yang akan digoreng selama mungkin. Mungkin sampai hangus. Parahnya lagi, teman-teman, mereka ini, apa yang terjadi pada Anies itu bisa mereka maklumi. Gila kan? Contohnya, ketika Bapak Jokowi yang hadir di Gereja Katedral Bogor usai misa Natal. Tapi mereka kritik, mereka fitnah yang bukan-bukan. Tapi kalau Anies yang melakukan itu, buat mereka itu tidak dipermasalahkan. Ya, inilah standar ganda yang boleh saya sematkan kepada mereka. Ini kan parah sekali, teman-teman. Kemudian ada contoh lainnya. Kalau Bapak Jokowi dekat dengan Tiongkok, maka mereka akan langsung mencap Bapak Jokowi ini sebagai antek Cina. Dan Indonesia akan dikuasai oleh komunis. Tapi kalau misalnya Anies yang dekat dengan Tiongkok, maka saya pastikan, teman-teman, komentar mereka ini akan berubah 180 derajat sesuai dengan pesanan, situasi, dan juga kondisi. Kalau Bapak Jokowi masuk tempat ibadah agama lain, pasti akan dikatai yang tidak-tidak oleh mereka. Tapi kalau Anies yang melakukan itu, maka itu adalah toleransi dan merangkul semua umat. Dan ada yang paling lucu, teman-teman. Teman-teman masih ingat si Ompong, Novel Bamukmin? Dia mengaku bahwa
tidak mempermasalahkan nama yang diberikan pada Anies selagi tidak dilakukan dengan ritual apapun. Dan Anies tidak meyakini agama Kristen. Kemudian si Novel ini juga mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan soal nama baptis itu, teman-teman. Karena masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Sebagaimana nilai-nilai tersebut juga tertuang dalam ajaran umat Islam. Iya, kalau Anies, coba kalau yang lain, saya yakin pasti si Novel ini akan teriak-teriak sambil membawa-bawa agama. Selama ini kan yang ribut adalah mereka sendiri. Memang si Novel ini sok bijak ya, kalau orang ini berbicara soal Anies. Tapi kalau dia berbicara soal Jokowi, orang ini jadi orang yang aneh sekali menurut saya. Dan suka membuat atau mengelawak yang basi. Coba teman-teman berpikir, kenapa selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, jarang sekali ada demo besar? Kenapa ketika Ahok menjabat selalu ada banyak sekali demo-demo yang tidak jelas? Atau begini saja deh teman-teman, Ahok menggusur, banyak demo dan provokasi. Tapi di saat Anies juga menggusur, seolah mereka diam dan tidak mempermasalahkannya. Ya, kita mungkin sudah bisa menarik benang merahnya. Ini hanyalah sentimen politik yang dibungkus dengan agama, yang dibikin gurih dengan bumbu agama. Mereka mendukung Anies. Jadi apapun yang dilakukan oleh Anies, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Meskipun polemiknya sangat besar. Tapi kalau orang lain yang melakukan itu, mereka bakal teriak kencang non-stop. Jadi bagi mereka teman-teman, Anies ini selalu benar dan Bapak Jokowi selalu salah di mata mereka. Ya, kita lihat saja ucapannya si Novel Ompong ini teman-teman. Jelas standar ganda yang menggelikan menurut saya. Mereka tidak melihat konteks dan juga logika, tapi melihat siapa orangnya. Itulah mereka teman-teman. Ya, saya sebenarnya tidak peduli Anies ini mau diberi nama apa kek, gelar apa kek. Hanya saja pendukungnya ini teman-teman, buat saya ini mual dan sakit perut. Kalau saya boleh memberikan sebuah ibarat, Anies ini dapat hadiah mereka puji. Tapi kalau lawannya yang dapat hadiah, mereka marah dan protes. Entah apa yang salah dengan cara mereka ini berpikir. Seperti ada yang tidak beres begitu.